Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan pada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di pertemuan Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Dr. Danisa Hatua Manulu, SEMSI, yang sudah mempersilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan materi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devita Pujiawati, dengan NIM J 0314212225, selaku moderator dari kelompok 3. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi identifikasi jiwa wirausaha, risiko usaha, dan mekanisme pengendalian di kedai 48. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Arindia Syahmina, yang kedua ada Anissa Firdausiola, yang ketiga ada Dewi Hasanah, yang keempat ada Fiska Nur Asifah, dan yang kelima ada Neto Angkasa. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1, Anindya Syahmina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan tentang Kedai 48. Kedai 48 ini awal berdirinya pada tanggal 13 Mei 2019 atau 2 tahun yang lalu. Alamat usahanya di Jalan Padurenan Masjid 2 nomor 48 RT 2 RW 4 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota. Latar belakang penamaan UMKM ini adalah merujuk pada nomor rumah pribadi sang pemilik, yaitu nomor 48. Jenis usaha atau usahanya adalah termasuk jenis usaha mikro. Jenis produk yang dijual yaitu makanan dan minuman. Tentang pemilik Kedai 48. Pemiliknya bernama Budi Rahman yang lahir pada tanggal 1 November 1973 di Sukabumi. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1 Jurus Teknik Informatika. Saat ini beliau berusia 48 tahun. Beliau bekerja sebagai karyawan di bidang IT salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas, yaitu jiwa wirausaha yang dimiliki oleh owner atau pemilik. Yang pertama yaitu inovatif, ditandai dengan pemilik usaha yang berusaha untuk senantiasa memperbarui menu makanan dan minuman yang dijual. Yang kedua, mudah beradaptasi, yaitu sebelumnya pemilik mengalami masalah terkait pekerjaan utama, yang mana pemilik harus rela di PHK, sehingga Kedai 48 yang awalnya hanya sebagai usaha sampingan, kini harus menjadi mata pencarian yang utama, sehingga pemilik dituntut untuk beradaptasi, ditandai dengan mulai lebih serius mengatur dan mengorganisasikan operasional kedainya. Belum lagi pemilik harus menghadapi tantangan berupa pandemi yang melanda Indonesia di tengah persiapan diri. Pemilik kedai perlahan mulai beradaptasi dengan keadaan, ditandai dengan mendaftarkan kedai miliknya dalam berbagai aplikasi online dan menyediakan beragam metode pembayaran seperti dompet digital untuk memudahkan konsumen menikmati hidangan yang dijual di Kedai 48. Yang ketiga, jeli melihat peluang, yaitu pemilik kedai dapat dikatakan jeli melihat peluang karena meski sebelumnya pemilik memang bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan, namun beliau memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk membuka usaha sampingan berupa tempat makan dan minum karena melihat lokasi tempat tinggalnya merupakan lokasi yang strategis berupa wilayah perkantoran, kampus, serta indekos. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Kepada Dewi saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah nilai tambah Kedai 48.
Kedai 48 ini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan kos-kosan dan wilayah perkantoran. Lalu, kedai 48 ini tidak perlu menyewa bangunan karena bangunannya milik pribadi. Dan juga menu bestsellernya yaitu bakso aci bumbunya dibuat sendiri atau homemade dengan racikan yang sudah lezat dan berkualitas. Tentunya menu ini adalah menu favorit di kedai 48. Bisa di next. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh kedai 48 dan solusinya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh kedai 48, yang pertama adalah menurunnya pendapatan di masa pandemi. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia mulai menerapkan PSBB yang mengakibatkan menurunnya jumlah pelanggan, sehingga hal ini dapat menurunkan pendapatan yang diterima. Maka dari itu, solusinya yaitu dengan cara mengurangi jumlah produksi, memperhitungkan kembali mengenai biaya pengeluaran dengan jumlah produksi agar dapat memperoleh laba atau keuntungan. Tantangan yang kedua adalah sulitnya menemukan pelanggan baru di masa pandemi. Nah, solusinya yaitu dengan cara meningkatkan tampilan media sosial karena pelanggan akan semakin sering mengakses untuk mencari pembaruan terkait adanya promo, dan sekarang yang paling penting adalah tetap berusaha dan selalu optimis. Tantangan yang ketiga adalah daya beli yang menurun. Nah, solusi dari daya beli yang menurun adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, tingkat penjualan yang menurun bisa terjadi karena kualitas layanan yang tidak baik. Tentunya akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Nah, harus bisa memastikan setiap pelanggan sudah terlayani dengan baik. Dengan layanan yang baik, maka bisa mempertahankan pelanggan agar mereka mau membeli produk yang ada. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Firdaus Yola Anggraini. Kepada Anissa dipersilakan. Tantangan yang selanjutnya adalah sulitnya membranding kedai di tengah pandemi. Solusinya punya menu favorit. Promosikan secara online, mana tahu orang-orang tertarik. Misalnya, jika kamu suka produk makanan yang diunggulkan, coba saja promosikan lewat IG, Facebook, dan ajak juga orang lain untuk membeli jika saat ini mereka melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Tantangan yang terakhir adalah kekhawatiran konsumen ketika mengunjungi kedai di masa pandemi. Solusinya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang perlu diikuti untuk meminimalisir dijamin aman akan terhindar dari terjadinya penyebaran COVID-19 di area kedai kopi. Antara lain membuat satu bak cuci tangan atau menerapkan penggunaan hand sanitizer sebelum masuk ke area kedai kopi. Aturan jaga jarak aman ini bisa diberlakukan saat pelanggan antri membayar di kasir. Cukup berikan jarak setengah bahkan 1 meter pada setiap pelanggan yang datang dengan garis lakukan. Adapun resiko yang dihadapi kedai 48. Resiko yang dihadapi kedai 48 adalah resiko persaingan pasar. Tingginya persaingan pasar seperti hal mutlak yang tidak bisa dihindari dalam menjalankan usaha ini. Saat ini memang banyak sekali kedai. Hal ini terjadi karena dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan produk yang hampir sama. Selanjutnya, pemateri selanjutnya Fiska. Kepada Fiska, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izin untuk off-cam karena sedang melakukan vaksin booster. Jadi, materi berikutnya adalah manajemen pengendalian risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Nah, pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Selain harus melakukan identifikasi risiko pada masa sekarang, akan lebih baik jika dalam melakukan identifikasi risiko untuk masa yang akan datang juga. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan salah satu tahapan penting, karena tujuannya agar risiko yang ada berada pada prioritas yang harus segera ditindak. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Tujuan dari melakukan analisis setiap alternatif adalah untuk menemukan cara yang paling tepat dan paling efektif. Kemudian yang keempat, memutuskan satu alternatif. Setelah melakukan analisis terhadap setiap alternatif, pastinya kita akan menemukan atau memutuskan satu alternatif yang dianggap baik. Yang kelima, melaksanakan alternatif yang dipilih.
Dan yang terakhir itu mengontrol alternatif yang dipilih. Setelah melaksanakan, pastinya kita harus mengontrol karena akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih tersebut, yang dilaksanakan tersebut benar-benar efektif untuk menangani segala risiko yang dihadapi oleh para pengusaha. Sekian materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu Kedai 48 merupakan usaha kelas mikro yang berfokus pada bidang kuliner. Kedai 48 juga terletak di posisi yang strategis karena berada di bawah perkantoran, kampus, indekos, dan juga kawasan padat penduduk. Sehingga potensi untuk tumbuh di masa depan sangat besar. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa inovatif, mudah beradaptasi, jeli dalam menentukan peluang, dan harus berani mengambil sebuah resiko. Lalu dalam manajemen pengendalian resiko, wirausaha dapat melakukan 6 tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk resiko, yang ketiga melakukan analisis terhadap setiap alternatif tersebut, yang keempat yaitu memutuskan satu alternatif, yang kelima melakukan alternatif yang dipilih, dan yang terakhir yaitu mengontrol alternatif yang dipilih itu. Baik, kepada teman-teman yang bertanya, diperkenankan untuk bertanya melalui kolom komentar YouTube, karena kita sudah ada di akhir diskusi. Untuk itu saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.